Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Alvando Fahrezi Melakamiga, NIM 125140007. Kali ini saya akan menyampaikan materi CPU scheduling pada mata kuliah Sistem Operasi dengan kode mata kuliah IF 2512007. Jadi di sini kita memiliki latar belakang, yaitu latar belakang CPU scheduling adalah inti dari desain sistem operasi modern karena menentukan keseimbangan antara efisiensi, responsivitas, dan keadilan layanan proses, dan memiliki tujuan mahasiswa mampu menganalisis beberapa algoritma pemrograman CPU seperti FIFO, SCF, TSTCV, terus round robin, MLFQ, menghitung matriks turun time dan response time, memberikan argumen pemilihan algoritma untuk karakter beban kerja tertentu, dan mampu mengkomunikasikan solusi teknis secara jelas melalui media video. Nah, tugasnya adalah diberikan 5 proses berikut. Soal bersifat unik untuk setiap mahasiswa karena komplain CPU boost time diambil dari NIM. Jadi NIM saya di sini 125.140.017. Jadi diambil dari 5 digit di belakang NIM. Maka 4007 digunakan untuk rumus burst time-nya dengan rumus P1 itu sama dengan D1 ditambah 1, D2 P2 D2 ditambah 2, P3 D3 ditambah 3, P4 D4 tambah 1, P5 D5 ditambah 2. Maka D1 adalah sama dengan 4, maka 4 tambah 1 sama dengan 5 untuk proses 1. Sedangkan proses 2 0 ditambah 2, karena D2 nya sama dengan 0, maka sama dengan 2. Kemudian P3 D3, karena D3 sama dengan 0, maka ditambah 1, 0 tambah 1 maka sama dengan 1. Proses 5-nya, P5 nya D5 sama dengan 7, maka proses 5 nya 7 tambah 2 sama dengan 9 untuk proses 5. Nah, setelah tabelnya, jadi di proses 1 itu dia memiliki dengan tipe prosesnya itu CPU bond. Proses yang kedua adalah interaktif. Proses yang ketiga adalah CPU bond. Proses yang keempat interaktif, dan proses yang kelima campuran. Nah, untuk arrival time-nya, proses 1 0, proses 2 1, proses 3 2, proses 4 3, proses 5 6. Dan untuk CPU boost time-nya, proses 1 5, proses 2 2, proses 3 3, proses 4 1, proses 5 9. Lanjut. Kita langsung ke pertama, yaitu FIFO, first in first out. Jadi FIFO ini adalah algoritma di mana algoritma yang sangat sederhana. Dia analoginya seperti kamu datang duluan, kamu dikerjakan dahuluan sampai selesai. Nah, jika kita melihat P1 ini datang awalan, nah maka datang di titik 0, maka P1 tersebutlah yang diproses tersebut sampai selesai, sampai burst time-nya habis. Maka di sini sampai detik kelima. Kemudian P2 datang di detik 1, maka P2 itu setelah P1 prosesnya dengan burst time 2 detik, maka dari detik 5 sampai detik 7. Kemudian P3 proses yang ketiga datang ke detik 2 setelah P2, maka prosesnya setelah P2 dari detik 7 sampai detik 10. Kemudian proses 4 P4 datang di detik 3 setelah P3, maka ia diproses ketika di detik 10 sampai detik 11 sampai burst time habis. Kemudian yang terakhir adalah proses 5. Dia datang di detik 6 setelah proses 4 P4, maka dia diproses setelah P4 selesai di detik 11 sampai selesai di detik 20, sampai selesai proses P5 detik 20, sehingga kita mendapatkan response time,
dari P1 itu adalah 0 karena dia langsung dieksekusi. Rumusnya respon time adalah awal dia diproses dikurangi dia datang. Nah, jika dia datang di 0, diproses 0, maka hasilnya 0. Kemudian untuk proses kedua 4, itu proses kedua adalah dia diproses mulai di 5, kemudian datang di titik 1, maka 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Selanjutnya adalah proses 3, dia mulai diproses di titik 7, datang di titik 3, maka datang di titik 2, maka 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Kemudian di proses 4, dia mulai diproses di detik 10, datang di detik 3, maka 10 kurang 3 sama dengan 7. Oke. Kemudian proses yang terakhir, dia mulai diproses di detik 11, awal mulai datang di titik 6, maka 11 kurang 6 sama dengan 5. Oke. Kita hitung rata-ratanya, maka 0 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 7 tambah 5, hasilnya adalah 21 dibagi 5, maka hasilnya adalah rata-ratanya kita dapatkan 4,2. Kemudian kita menghitung turnaround time. Turnaround time-nya adalah rumusnya dia selesai dikurangi dia datang. Jadi sana selesai dia datang. Jadi sepanjang prosesnya itu dari datang sampai selesai dihitung. Nah, di P1 dia selesai di titik 5, datang di titik 0, maka 5 kurang 0 hasilnya 5. Kemudian proses yang kedua P2, dia selesai di titik 7, datang di titik 1, 7 kurang 1 sama dengan 6. Kemudian lagi proses P3, selesai di titik 10, datang di titik 2, maka 10 kurang 2 sama dengan 8. Selanjutnya P4, dia selesai di titik 11, datang di titik 3, maka 11 kurang 3 sama dengan 8. Kemudian proses terakhir, dia selesai di titik 20, datang di titik 6, maka 20 kurang 6 sama dengan 20 dikurang 6 sama dengan 14. Maka kita dapat rata-ratanya adalah 5 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 8 tambah 14 sama dengan itu 41 dibagi 5, karena ada 5 proses sama dengan 8,2. Jadi kita dapatkan untuk rata-ratanya dari FIFO ini, algoritma FIFO 8,2. Nah, untuk waiting time itu sama seperti respon time. Kenapa? Karena dia tidak preemptif, dia tidak menjeda suatu program. Jadi satu progres itu jalan, suatu proses itu jalan, dia diproses sampai selesai, jadi tidak jeda. Makanya waiting time sama respon time sama. Nah, apa itu sih waiting time? Nah, waiting time itu adalah waktu nunggu di kursinya, istilahnya gitu. Kita nunggu proses lain selesai. Nah, itu adalah waiting time. Oke. Selanjutnya, next. Nah, SJF, shortest job first, itu adalah dimana algoritma dimana dia memproses siapa yang lebih cepat, lose time-nya lebih kecil. Jadi, nah bedanya tuh di SJF itu adalah dia non preemptive, jadi artinya tidak usah nyala. Jadi selama program itu datangnya bersamaan dan itu akan bagus untuk turnaround time-nya. Nah, jadi dia memiliki kekurangan, dia non preemptive, jadi sangat efisien untuk mengurangi respon time dan turnaround time. Selanjutnya adalah kita mulai dari proses pertama, dia datang di 0. Kemudian karena dia hanya sendirian, maka SJF-nya mengambil proses 1 saja. Tuh. Sampai selesai di titik 5 karena dia non-preemptive. Nah, lanjut. Nah, di titik 5 ini sudah ada 3 proses. P2 datang di titik 1,
P3 datang di detik 2, P4 datang di detik 3. Nah, si algoritma ini memilih tuh mana yang paling cocok, paling cepat untuk proses setelah P1, karena dia sistemnya dia siapa cepat dia 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 dapat prosesnya. Nah, maksudnya cepat itu cepat stemnya. Nah, kemudian hasil di P2, P3, P4 nya itu dapatlah satu untuk proses selanjutnya. Maka P4 jalan di detik 5 sampai detik 6 sampai detik selesai. Nah, kemudian detik 6 nih datang nih P5. Nah, jadi ada sisa 3 proses nih. Nah, kira-kira siapa yang paling cepat di antara 3 proses? P2 kah, P3 kah, P5 kah? Ternyata P2 lebih cepat, maka P2 lebih duluan jalan karena boosternya paling kecil di detik 3 ada 9. Nah, sampai detik 8 sampai dia habis. Kemudian lanjut lagi P3. Kenapa P3? Karena boosternya lebih kecil hanya 3 detik, sedangkan P5 9 detik. Nah, itu jalan P3 sampai selesai, boosternya habis, yaitu sampai 11. Kemudian P5 karena proses terakhir maka jalan-jalan aja lah sampai boost time-nya selesai sampai detik 20. Oke, gitu. Lanjut kita langsung hitung respon time. Nah, respon time-nya ini kurang lebih sama lah, cuma bedanya ya P4-nya lebih awal gitu. Sama Vivo tadi. Nah, kita hitung lagi. Dia datang di 0, diproses di 0, maka hasilnya 0. Dia di proses proses P2 ini datang di proses di 6, datang di 1, maka langsung 1 5. P3 dia proses di 8, datang di 2, maka 8 kurang 2 sama dengan 6. Kemudian proses 4 datang di 3, dieksekusi di 5, maka 5 kurang 3 sama dengan 2. P5 datang di detik 6, dieksekusi 11, 11 kurang 6 sama dengan 5. Oke, untuk rata-ratanya 0 ditambah 5 tambah 6 tambah 2 tambah 5 itu sama dengan 18. 18 bagi 5 sama dengan 3,6. Kita dapat untuk rata-rata respon time-nya 3,6 pada SCF. Selanjutnya adalah turnaround time. Turnaround time-nya proses 1 P1 selesai di 5, datang di 0, maka 5 kurang 0 sama dengan 5. Selanjutnya P2 datang selesai di detik 8, datang detik 1, 8 kurang 1 sama dengan 7. Proses 3 P3 selesai di detik 11, datang detik 2, 11 kurang 2 sama dengan 9. P4 selesai di detik 6, datang detik 3, 6 kurang 3 sama dengan 3. P5 selesai di detik 20, datang detik 6, maka 20 kurang 6 sama dengan 14. Itu untuk turnaround time-nya. Selanjutnya kita mencari rata-ratanya tuh. 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 3 ditambah 14 dibagi 5 sama dengan 38/5. Hasilnya 7,4 7,6. Jadi untuk rata-ratanya kita dapat hasil dari rata-rata turnaround time pada algoritma SJF ini 7,6. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah STCF, adalah shorter time to complete first. Jadi dia versi SCF, namun dia versinya trumpet type. Jadi dia setiap detik itu dicela. Misal detik 0 yang kerja di P1 yang kerja. Nah, detik 21 tuh dicek tuh. Ternyata ada proses P2 nih datang. P2 datang, ternyata waktunya lebih sedikit. Maka P2 yang lebih jalan gitu. Jadi dia membandingkan P1 dengan P2 walaupun P1 sudah jalan. Gitu ya, ada penyelanya. Nih P1 sudah berjalan, ada boost time-nya 5 detik kan. Set. Nah, udah berjalan 1 detik tuh, detik 1. Nah, P2 datang. Nah, maka P2 dengan boost time kecil cuma 2 detik dibandingkan P1 yang sisanya 4 detik, maka P2 lebih jalan duluan. Itulah STCF. Dia bisa menyela. Jadi setiap detik itu udah dicek tuh apakah dia lebih cepat prosesnya. Nah, gitu. Ini cocok sekali untuk
meminimalisir turnaround time dan respon time. Tapi kalau untuk interaktif kayaknya kurang cocok, karena interaktif kan butuhnya dia respon time cepat, stabil. Nah, misalnya kalau interaktifnya lama, gimana? Nah, kita bahas, ada pembahasan selanjutnya. Oke, kita mulai dari pose 1. Pose 1 datang di titik 0 sampai titik 1. Nah, kenapa titik 1? Nah, P2 datang tuh. Set. P2 datang dibandingkan oleh STCF. Mana yang cepat, P1 sama P2? Kan P1 udah pakai 1 detik, udah ke proses 1 detik. Nah, 4. P2 2 detik. Kira-kira mana yang cepat? Nah, ternyata P2 lebih cepat 2 detik. Maka P2 jalan selama 2 detik. Kenapa? Nah, kok padahal P3 datang tuh di detik 2, kenapa nggak dicek? Nah, sudah dicek. Nah, setelah diteliti lagi, ternyata P2 lebih cepat karena sisa waktunya hanya 1 detik lagi. Sedangkan P3 3 detik. Nah, 3 banding 1 cepatan mana? 1 detik kan? Lanjut P2 sampai selesai. Nah, ketika P2 sampai selesai di detik 3, dicek tuh. Nah, berbarengan dengan P4 datang. P1 sama P3 sama P4 dicek tuh. Mana sih yang paling cepat? Oh, ternyata P4. Dia hanya boostemnya hanya 1. Maka P4 jalan dibandingkan yang lainnya. Sampai habis. Nah, setelah P4 habis, dicek lagi tuh. Kira-kira P1 sama P3 cepetan mana? P1 kan boostemnya 4, P3 kan boostemnya 3 tuh. Nah, kira-kira mana yang cepat? P3 ternyata lebih cepat, maka P3 jalan selama 3 detik. Nah, kenapa 3 detik? Karena P3 lebih cepat. Nah, sedangkan waktu di detik 6, P5 datang. Nah, dicek tuh sama algoritma STCF. Ternyata P5 itu boostemnya lama, 9 detik. Maka tetap lanjutlah P3 jalan. Nah, di titik 7 terset tuh hanya P1 dengan P5. P1 sisanya boostemnya 4 detik, P5 9 detik. Kira-kira mana yang cepat? Ternyata P1. Dan jalankan P1 sampai selesai. Kenapa? Karena nggak ada yang datang lagi. Sisanya hanya P5 yang boostemnya masih lama. Sampai akhirnya P5 dieksekusi detik 11 sampai selesai detik 20. Oke, seperti itu. Lanjut ya. Selanjut adalah kita menghitung respon time-nya. Nah, P1 datang di titik 0, selesai di datang di titik 0. Responnya mulai mana? Titik 0. Kemudian P2 datang di 1, responnya di titik 1, maka 1 kurang 1 sama dengan 0. Kemudian P3 dia datang di titik 2, mulai responnya titik 4, maka 4 kurang 2 sama dengan 2. Kemudian P4 itu datang di titik 3, responnya di titik 3 juga, maka respon time-nya 3 kurang 3 sama dengan 0. Jadi datang langsung direspon gitu ya, nggak nunggu-nunggu lagi. Kemudian di P5 itu dia datang di detik 6, respon 11, maka respon 6 apa? 5 detik. Oke. Maka kita dapatkan respon time-nya rata-ratanya 1,4. Hasil dari 0 tambah 0 tambah 2 tambah 0 tambah 5 sama dengan 75 dengan 1,4. Selanjutnya adalah turnaround time-nya. Kita dapatkan 11 karena P1 itu selesainya di 11, dikurang 0, datangnya di 0, maka 11. Sedangkan P2 dia selesai di 3, datang di 1, mereka 1, 2. P3 dia selesai di 7, datang di titik 2, maka 7 kurang 2 sama dengan 5. P4 datang selesai di detik 4, datang di titik 3, 4 kurang 3 sama dengan 1. P5 selesai di titik 20, datang di titik 6, maka sama dengan 5. 20 kurang 6 sama dengan 14. Maka rata-ratanya adalah 11 tambah 2 tambah 5 tambah 1 tambah 14 bagi 5 sama dengan 33/5 sama dengan 6,6. Jadi kita dapatkan untuk STCF adalah 6,6. Rata-ratanya pada average turnaround time. Kemudian waiting time-nya adalah 6. Itu karena dia menunggu
Nah, 1 ini menunggu tuh dari 1 sampai 7. 7 kurang 1 sama dengan 6. Kemudian P2 nya karena dia langsung selesai, maka tidak ada. P3 nya 2, karena tadi sama aja ya, tadi datangnya di 2, responnya di 4. Kalau di prosesnya 4 maka 2. P4 0 karena dia datang langsung dieksekusi tuh, nggak nunggu-nunggu lagi, nggak pada waiting-waitingnya lagi. Terus P5 dia dieksekusi 11, datangnya 6, maka dia menunggu tuh 5 detik. Nah, oke, lanjut lah ya. Round robin itu algoritma yang memiliki time quantum, jadi dia memiliki jatah setiap proses itu 3 detik. Jadi ini memiliki keadilan pada setiap prosesnya, yaitu maksimal 3 detik. Tergantung sih, ada yang time hitungnya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tergantung sistem algoritma tersendiri. Oke, kita menghitung P1 terlebih dahulu. P1 datang di titik 0, dia memiliki boost time 5. Nah, maka yang dikerjakan hanya 3 detik, sisanya 2-nya itu nanti. Maka dia hanya detik 3. Nah, 3 ini P2 datang di 1, maka P2 dieksekusi karena dia datangnya setelah P1 di detik 1. Maka dia dieksekusi sampai 2 detik karena boost time-nya hanya 2 detik. Berarti ini sisa 1 detik. Tapi ya nggak apa-apa lah, langsung habis gitu. Lanjut. Nah, P3 datang di detik 2 setelah P2, maka diproses. Boost time-nya 3, habis dia, selesai. Kemudian P4 dia datang di detik 3, boost time-nya 1, maka hanya sampai 9, langsung selesai dia di situ. Nah, karena tadi P1-nya itu awalan, dikeluarkan jadi awalan, maka P6 yang datang di detik 5, detik 6, P5 datang di detik 6, maka dia barisnya setelah P1, karena P1-nya di waktu ruang nunggunya detik 3, jadi dia lebih cepat P1. Maka P1 jalan dari 9 sampai 11, karena dia sisanya hanya 2. Setelah jalan di sini 3 detik, saya 2, 11. Nah, sisanya di sini yang jalan P5 sampai detik 20, dia 3, 3, 3. Nah, 3, 3, 3, 2 gitu. Selanjutnya kita hitung respon time-nya. Respon time kita hitung seperti biasa, 0 karena P1 datang di 0, dia eksekusi 0, maka respon time-nya 0. P2 dia datang di detik 1, respon detik 3, 3 kurang 1 sama dengan 2. Kemudian P3 dia dieksekusi di 5, datang di detik 2, maka 5 kurang 2 sama dengan 3. P4 dia datang di proses di detik 8, datang di 3, 8 kurang 3 sama dengan 5. Kemudian P5 datang di detik 6, proses detik 11, maka 11 kurang 6 sama dengan 5. Oke, lanjut turnaround time. Nah, turnaround time-nya P1 itu selesai di detik 11, datangnya detik 0, 11 kurang 0 maka 11. Yang P2 selesai di detik 5, datang detik 1, maka 5 kurang 1 sama dengan 4. Kemudian P3 selesai di detik 8, datang di detik 2, 8 kurang 2 sama dengan 6. Kemudian P4 datang selesai di detik 9, datang di detik 3, 9 kurang 3 sama dengan 6. Kemudian P5 dia selesai 20, datang di detik 6, 20 kurang 6 sama dengan 14. Oke, waiting time-nya sama seperti tadi, dia selesai di selesai dia proses lagi di 9 kurang 3 sama dengan 6, karena dia di titik 3 udah mulai nunggu. Terus 2, 3, 5 ini P2, P3, P4 ini sama seperti boost time-nya, karena dia setelah di proses langsung selesai, jadi nggak nunggu-nunggu lagi, sama dia nunggunya hanya nunggu di awal. Kemudian P5 dia diproses di detik 11,
nunggunya detik 6 sama berarti ya, nunggu awalan saja. Jadi P2, P3, P4, P5 ini sama, ini nunggu di awal saja seperti apa, respon time. Oke, jadi itu rata-ratanya dari respon time-nya adalah 0 tambah 2 tambah 3 tambah 5 tambah 5 bagi 5 sebenarnya 15/5, maka kita dapat respon time-nya 3 detik. Sedangkan turnaround time-nya kita dapatkan 8,2 detik dari hasil perhitungan kita. Lanjut. Nah, perbandingan performa algoritma CPU scheduling. Nah, dari algoritma keempat algoritma Vivo, SJF, STCF, round robin, ternyata kita dapat tuh yang paling cepat ternyata STCF. Dia paling efisien dari respon time, turnaround time-nya dia paling efisien. Namun STCF, SJF itu memiliki kelemahan. Apa kelemahannya? Perlu mengetahui waktu prosesnya. Waktu proses CPU-nya butuh berapa? Makanya itu dia butuh pengetahuan itu. Sedangkan di komputer di dunia nyata nggak tahu berapa detik yang kita butuhkan untuk proses bekerja. Detik pastinya nggak tahu. Nah, kita lanjut. Nah, jadi algoritma terbaik untuk meminimalkan tadi adalah turnaround time adalah STCF. Kenapa sih tadi? Nah, mengerjakan, jadi dia STCF itu poin pertama adalah mengerjakan terlebih dahulu burst time terpendek. Jadi dia menseleksi itu burst time terpendeknya mana, P1 kah, P2 kah, P3 kah, P4. Oh ternyata P4 lebih dikit, 1 detik. Oke, maka P4 yang jalan duluan. Seterusnya itu sampai program selesai, proses semuanya selesai. Kenapa tidak SJF? Karena SJF itu dia non preemptif. Nah, nomor 2 ini jelaskan nih, non preemptif memungkinkan penjadwal menyela pekerjaan yang sedang berjalan ketika proses baru lebih sedikit dibanding pekerjaan yang sedang berjalan. Nah, ketika berjalan, cek nu, oh P2 datang nih, ternyata P2 waktunya lebih sedikit boost time-nya, maka P2 jalan. Itulah perempatan itu fungsinya itu. Nah, dan itu juga alasan kenapa tidak SJF, itu yang membedakan. Nah, yang poin ketiga adalah Mustang terpendek akan selesai lebih awal sehingga turnaround time, respon time akan menjadi lebih pendek dan efisien, namun tidak cocok untuk interaktif. Nah, kan tadi boost time-nya datangnya awalan tuh. Atau boost time-nya di pos awalan, maka dia lebih cepat dong. Nah, setelah dia cepat selesai, maka menghilangkan tuh efisiensi turnaround time-nya dan respon time-nya lebih cepat. Nah, kenapa tidak cocok untuk interaktif? Karena interaktif itu adalah proses yang membutuhkan membutuhkan proses respon time-nya lebih cepat. Nah, kok ini kan respon time-nya kan cepat. Nah, bayangkan, lanjut ke materi selanjutnya. Nah, algoritma terbaik untuk sistem interaktif. Nah, jadi algoritma terbaik untuk sistem interaktif adalah berdasarkan respon time adalah round robin. Nah, kenapa sih respon time? Karena interaktif kita nih, misalnya buka YouTube, lama, loadingnya lama. Nah, itu termasuk respon time yang lama. Bayangkan kalau respon time cepat set. Nah, alasannya juga kenapa nggak SCTF. SCTF itu misalkan nih kamu buka YouTube, tiba-tiba ada proses yang lain tuh lebih cepat nih, misalnya proses yang cepat itu ngetik tuh lebih cepat. Nah, maka ngetik itulah yang didahulukan dibandingkan buka YouTube, padahal kamu pengen YouTube duluan tuh. Kenapa dia nggak SCTF? Nah, lebih cocoknya round robin karena robin tuh lebih adil. Nah, poin yang pertama nih, adil karena tiap pekerjaannya mendapatkan waktu yang sama. Dalam algoritma ini kuantumnya 3, jadi dia adil nih. Setelah kisah proses 1 selesai, proses 2, proses 3, jadi dia berurutan, adil, waktunya sama, enggak, jadi respon time-nya normal. Kemudian selanjutnya adalah proses interaktif butuh respon time yang cepat karena langsung melibatkan pengguna dan lebih rata untuk semua proses. Jadi alasan juga kenapa tidak memilih STCF algoritma terbaik, padahal angka respon time yang lebih kecil dari round robin. Bayangkan ketika proses interaktif menunggu untuk dikerjakan, tiba-tiba datang proses CPU bound. Dengan burst time lebih sedikit, maka algoritma akan mengarahkan langsung ke proses CPU bound sehingga respon time untuk proses interaktif akan meningkat. Nah, itu seperti yang saya cakapkan tadi, yang keyboard ini interaktif ya termasuknya. Ya, seperti itulah, CPU bound itu relatif lebih panjang dia boost time-nya. Maka seperti itulah kalau jika kita menggunakan SCTF, dia
akan menunggu lama. Ini YouTube-nya muter-muter terus nih sampai kita ketik keyboardnya selesai nih. Nah, gitu. Oke, lanjut. Nah, trade off pada CPU scheduling. Nah, trade off-nya adalah di algoritma yang SJF atau SCF, dia mendahulukan sistem yang kecil, namun dia memiliki respon terburuk dan dia perlu waktu, perlu burst time-nya detail. Nah, di dunia nyata burst time itu dia tidak tampak, tidak ketahui berapa burst time-nya. Nah, itulah kelemahan di SJF atau SCTF. Dan Robin dia adil kepada seluruh prosesnya. Udah amat gitu, satunya berapa detik, mungkin kalau detik 3 keluar gitu kan. Nah, tapi dia buruk di runtime-nya karena dia banyak yang keluar tadi itu. Oke, lanjut lah ya. Nah, MLFQ. Nah, di sini adalah MLFQ adalah level antrian, proses status berbeda. Proses baru masuk di proses tertinggi, sistem mengamati perilaku, proses yang dipakai CPU turun level, proses IO intensif tetap di level atas. Di MLFQ ini kita memiliki 3 prioritas. Pertama, prioritas tinggi itu Q3, kuantum 3. Kuantum pertama 3 itu memiliki kuantumnya 3 ms. Biasanya prioritas tinggi ini biasanya dipakai untuk proses baru dan interaktif. Kemudian Q2 itu adalah prioritas menengah dengan kuantum 4 milisecond. Dia tuh memiliki itu kategori proses menengah. Kemudian Q1 adalah proses ke bawah, adalah kuantum dengan kuantum 8 milisecond. Proses CPU bondnya itu adalah rata-rata penggunaannya adalah proses CPU bond. Nah, di MLC memiliki priority burst setiap 15 milisecond. Semua proses akan dinaikkan ke Q3 mencegah starvation. Nah, rulesnya priority A, jika prioritas A lebih tinggi dari prioritas B, maka A berjalan, B tidak. Jika A sama dengan B, maka A dan B bergantian round robin. A jalan, A selesai, B. Ada titik yang kuantum ini. Karena proses baru selalu masuk di antrian tertinggi. Jadi kalau proses P3 datang nih, maka dia di pucuk dulu. Setelah waktu habis, level habis, proses turun level. Jadi kalau P5 udah sampai kuantum 3-nya habis, maka dia turun level ke menengah. Oke. Setiap PLDS 15 semua proses pendidikan. Misalnya nih setelah detik 15 nih, maka proses-proses yang di ke bawah, proses menengah, tinggi itu akan kembali ke tinggi semua. Oke. Lanjut. Nah, chartnya, oke, kita percepat perhitungannya. P1 datang di titik 0, dia sampai titik 2 karena hanya di Q1 itu kita memiliki kuantum 2 second. 2 milisecond, maka dia sampai 2. Maka dari 0 sampai 2 tuh tersisa 3 karena busanya 5. Kemudian P2 dia sampai 4, selesai dia di 1. Kemudian P3 karena kan datanya urutan tuh kan kalau di jalan P1 selesai nih, di Q2 nih kan, atau di Q2 tuh, tapi ada P2 masih nunggu di atas, maka P2 dulu diselesaikan sampai selesai itu prosesnya nyata selesai. Yang tadi tulis pertama tadi priority A, jika priority A lebih besar daripada priority B, maka A jalan, B tidak. Jadi kan P1 tadi selesai tuh di bawah, sedangkan P3 ada di atas, maka P3 yang jalan gitu. Pada titik 6 sisa 1 dia, maka P3 turun ke bawah 1 detik. Selanjutnya P4 jalan selama 1 detik, dia habis selesai. P5 jalan sampai titik 9, sisa 7. Nah, dia langsung ke kuantum kedua. Nah, P1 jalan lagi karena dia datang awal di kuantum 2, jalan selama detik sampai 10. Kenapa? Hanya 10, sedangkan kuantum di Q2 itu sama dengan 4 milisecond karena
ada priority boostnya selama 10 detik sekali. Nah, bahkan dari P1, P2, P5, P1, P3, P5 yang di bawah ini, sisanya itu akan kembali ke Q1 lagi. Oke, lanjut. P1 jalan detik 10, lanjutkan lagi sampai habis tuh detik 12, pas kan 5 dia selesai. Kemudian P3 dengan waktu 1 second jalan tuh dia sampai detik 13 habis. Kemudian P5 jalan detik 13 sampai di detik 15 karena hanya 2 second. Kemudian di Q2 nya 15 sampai 19 habis. Kemudian P19 jalan, P5 jalan detik 19 di Q3 turun tuh kan. Dia setelah 4 detik di Q2, setelah 4 detik di Q2, P5 nya dia turun ke P5, P5 turun di Q3. Nah, sampai habis di 20 karena sisa habis time 1 di ketika di Q2 nya. Oke, kita hitung respon time-nya. P1 di awal proses 0, P1 nya P2 nya 1 karena langsung dari detik 1 itu langsung diproses, detik 2 langsung diproses lah datang ke 1. Kemudian respon time yang P3 itu 2 detik datang di 4, datang di 2, diproses di 4, 4 2, terus P4 dia datang di 4, proses di 4 datang di 2, maka 4 kurang 4 kurang 3 1 ini salah ya. Aduh. P3 kurang 4 dikurang 2 sama dengan 2. Terus proses 4 dia datang di detik 3, proses detik 6 kurang 3 sama dengan 3. Kemudian P5 dia di proses detik 7 datang detik 6, maka stand time nya 1. Kemudian turnaround time nya P1 selesai di detik 12 dikurang 0 maka 12. Sedangkan P2 selesai detik 4 dikurang 1 maka 3. P3 selesai detik 13 datang detik 2, 13 2 11. P4 datang di detik 4 datang di detik 3 selesai di detik 7 maka 7 kurang 3 sama dengan 4. Terus kan P5 dia datang di detik 6 selesai detik 20, hasilnya 14. Nanti waiting time nanti saja hitungnya umur waktu. Kemudian kita dapatkan rata-rata 1,4 untuk respon time, turnaround time yang didapatkan datang 88. Terima kasih. Nah, sebelum itu kenapa sih MLFQ itu dapat menghilangkan starvation? Karena dia itu memiliki priority booster. Jadi setiap priority boosternya itu, jadi dia nggak nunggu lama tuh. Jadi starvation itu akibat menunggu lama karena tidak dijalankan oleh CPU. Nah, jadi karena agar dia tidak nunggu lama di Q2 atau maupun di Q3, dia kembalikan lagi di atas, maka prioritasnya lebih cepat. Jadi dia berjalan lagi. Itulah alasan mengapa starvation itu dapat tanggulangi oleh MLFQ. Nah, misalkan di sini P2 sama P3 nih, dia nggak jalan terus nunggu lama. Akhirnya ada tuh namanya priority boost. Setiap 10 detik langsung dia ke atas. Gitu. Ini mohon maaf, ini salah ketik 10 detik ternyata. Nah, seperti itu. Terima kasih. Nah, mohon maaf juga ini sebenarnya 2 detik salah ya. Terima kasih atas tontonannya. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.